Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang kemarin sudah menonton channel saya. Coba kita cek channel saya dulu ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah channel saya yang kedua, videonya tentang kripto disambut dengan baik ya. Yang pertama ada FTX bangkrut ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton, ada 88 kali orang menonton. Kemudian ada koin World Cup ya. World Cup sudah dimulai di Qatar sana. Jadi mungkin teman-teman bisa ngambil kalau memang ada potensi kenaikan. Kemudian redelisting, kemudian FTX cabut ya, FTT juga dicabut. Ini juga menarik. Terutama menariknya lagi adalah kalau teman-teman lihat di announcement. Teman-teman lihat di announcement, tapi di sini nggak ada ya. Tapi kalau di handphone teman-teman bisa lihat announcement dari Binance itu Solana akhirnya dilanjutkan kembali untuk pertukarannya dengan USDT gitu ya. Nah, nasib kabar Solana gimana nih? Kita coba lihat dulu ya Solana ya. Nah, Solana USDT di sini teman-teman lihat harganya $12 ya. Nah, Solana teman-teman lihat ini di fase 1 hari, kita akan lihat ya benar, ini Solana di 1 hari benar-benar merosot ya. Kasihan lah karena sempat jatuh ke angka $9, kemudian naik dan bertahan di angka sekitar $12 gitu ya. Nah, itu untuk Solana. Apakah bisa ditradingkan? Jawaban saya tetap sama, karena dampak dari FTT teman-teman bisa lihat di sini. Solana tidak layak untuk ditradingkan terlebih dahulu. Jadi tidak ada news yang bagus tentang Solana. Begitu juga tentang Rhodium ya, jadi kita abaikan aja. Kemudian saya mengambil koin Alice ya, tapi kita abaikan dulu Alice. Kita akan lihat adanya kenaikan di hari Minggu ini, yaitu PHB BUSD, AMB BUSD, dan Lever BUSD. Ya, kenaikan yang cukup tajam, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau saya tandai dengan lingkaran ini, ini adanya kenaikan yang cukup masif dari Red Pulse Phoenix. Teman-teman bisa lihat di CoinMarketCap, Red Pulse Phoenix ini adalah layer 1 dan layer 2 blockchain untuk infrastruktur, terutama fokus pada generasi artificial intelligence. Jadi Web3 ini yang memang lagi banyak-banyaknya berpengaruh itu tentang artificial intelligence ya. Walaupun saya juga nggak tahu koinnya apa aja. Ini dari Phoenix, teman-teman bisa lihat di sini kalau di fase 7 hari, dia sudah naik sangat tajam sekali gitu ya. Kemudian dari Phoenix, dan harganya pun ya kalau dibilang murah nggak murah sih, kita nggak tahu ya murahnya seberapa kan gitu. Nah, kita lihat juga koin yang lain adalah koin dari AMB. Kita akan cari koin dari AMB. AMB coin. AMB adalah ini banyak ya AMB coin ya. Tetapi kalau kita lihat di sini, AMB coin ini yang mana sebenarnya? Wah, dia juga sudah naik cukup tajam, gila banget lah kalau bisa dibilang. AMB coin, coba kita lihat yang ya benar, ternyata AirDAO ya. AirDAO ternyata naik cukup tinggi sekali. Apa sih AirDAO ini ya? Kalau kita teman-teman lihat di sini, AirDAO adalah desentralisasi organisasi. Jadi organisasi yang terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain ya. Walaupun saya juga nggak tahu apa sebenarnya yang dia berikan jasanya gitu ya. Jadi teman-teman untuk sampai akhir tahun carilah koin-koin yang desentral gitu ya. Semoga itu nanti bisa naik pada akhirnya. Ini 7 hari, kalau kita lihat dalam 1 harinya memang dia sudah naik cukup tajam di sini. Kemudian ngedrop ya, ngedropnya juga cukup tajam. Teman-teman bisa lihat di sini di 4 jam ya. Kayaknya grafiknya pergerakannya kecil, tetapi ini pergerakan yang masif. Coba kita lihat dari sini. Kita bisa lihat dulu
Ini dari 4 jam. Kalau kita ubah ke dalam 15 menit, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita akan perbesar kira-kira seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kayaknya masih terlalu sulit untuk dibaca. Kita coba menggunakan harga, rata-rata harganya sudah naik sekitar 20% ya. Kalau teman-teman sudah invest tadi kemudian dapat 20% dikalikan di sini pengkali 20 ya dapat 400%. Tapi kalau teman-teman bisa ngambil sudah bisa melepaskan di pucuk saat dia naik 50%, maka otomatis teman-teman dapat sekitar 1000% lah. Itu banyak sekali ya. Ini untuk koin AMB yang saya juga nggak tahu, dan sayangnya saya juga tidak punya dana dalam bentuk BUSD ya. Nah, kita akan cek dulu apa sih BUSD itu dibandingkan USDT. BUSD adalah Binance USDT. Nah, nggak ada T-nya ya. Binance USD. Ini teman-teman bisa lihat Binance USD bahwa koin Binance ya, koin dolar dari Binance gitu. Jadi itu teman-teman update-nya soal PHB. Kemudian kita coba AMB ya tadi, BUSD perpetual kita cek. Nah juga sama ya pergerakannya. Tetapi ingat teman-teman, karena dalam tempo 1 hari ini masih berada di bawah MACD-nya, itu masih berada di bawah garisnya. Jadi hal seperti ini sering terjadi untuk di pump gitu ya, di pump and dump itu biasa hal ini terjadi. Jadi kalau ini sudah berada di atas dari grafiknya ini, dari histogram, kemudian juga candlenya di atas dari garis MACD, garis EMA ya, itu teman-teman bisa mengambil posisi long gitu ya untuk 1 hari ya teman-teman. Jadi kalau untuk 4 jam tuh dia juga berusaha naik tapi belum bisa naik gitu. Jadi ya posisi ini posisi yang sebenarnya belum cocok untuk kita membeli gitu ya. Nah itu aja kalau dari saya. Kalau alis saya sih, saya rasa masih bisa ada kenaikan ya, karena kalau di 1 hari teman-teman lihat dia masih sideways melorot gitu, tetapi ada potensi kenaikan, ada timbul-timbul kenaikan lah ya. Batasnya sih mungkin di angka 1,4 dolar gitu ya, atau 1,4 dolar ya ini ya. Kalau kita lihat koin alis di sini, nah bener ya, ini koin alis, dan koin alis masih belum mampu menembus area dari ini ya, ketinggian sebelumnya. Tapi saya juga sudah ngambil di area ini, di area sideway yang ini gitu. Oke itu teman-teman dari saya sedikit tentang Bitcoin hari ini dan tentang koin-koin yang ada hari ini ya. Nah FTX malah naik ini 8%, tapi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai istilahnya membeli FTX ini karena bermasalah koinnya gitu ya. Sedangkan maybe later kita lihat dari pergerakan 1 hari koin apa yang naiknya cukup tinggi ya. Di sini ada XEC, ada Kava, tapi juga nggak banyak ini naiknya ya. Ini perubahan dalam perubahan dalam 1 jam, sorry, bukan perubahan dalam 1 hari. Kalau perubahan dalam 1 hari, nah ini ya teman-teman bisa lihat yang melorot CHZ melorot ya, Algorand juga melorot, sedangkan GMX, XEC, AP Coin naik ya. Ya mungkin itu dari saya, semoga bisa jadi sedikit informasi untuk teman-teman semua. Jangan menyerah trading di kripto.